Penggunaan energi di Indonesia masih didominasi oleh penggunaan energi tak terbarukan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketersediaan energi tak terbarukan semakin tipis sehingga digunakanlah alternatif energi baru terbarukan atau EBT. Penggunaan EBT harus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia karena sebagai upaya pengurangan penggunaan energi tak terbarukan dan mewujudkan energi bersih yang ramah lingkungan. Potensi EBT di Indonesia sangat besar, oleh karenanya perencanaan energi sangat penting dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan energi yang diperlukan oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia mencanangkan bauran energi EBT mencapai 23% pada tahun 2025 dan naik menjadi 31% pada tahun 2050. Sebaliknya, bauran energi dari minyak bumi pada 2050 diturunkan menjadi 20%. Salah satu energi yang sangat potensial menjadi sumber pemanfaatan energi terbesar adalah energi panas bumi. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan panas bumi terbesar di dunia, namun pemanfaatannya belum optimal. Energi panas bumi memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan energi fosil, yaitu dapat menyediakan energi pada tingkat konstan, tidak tergantung cuaca dan musim, serta menghasilkan emisi yang sangat rendah. Penggunaan energi meningkat pesat sejalan dengan peningkatan dan perkembangan jumlah penduduk, jumlah investasi, dan perkembangan teknologi. Penyebaran sumber energi panas bumi ini hampir merata, ada lebih dari 300 titik dari Sabang sampai Merauke. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak atau BBM sebagai sumber listrik. Oleh karena itu, dalam rangka perencanaan pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia, perlu diterapkan tata kelola pemerintahan terkait kebijakan energi dan rencana proyek sumber daya energi terbarukan yang dapat diterapkan secara optimal di Indonesia dalam rangka menggunakan energi baru terbarukan. Penggunaan energi meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memicu peningkatan kebutuhan akan energi. Dari sisi pasokan energi fosil, produksi minyak terus menurun, sedangkan kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM terus meningkat sehingga akan menyebabkan peningkatan impor minyak mentah serta BBM. Video ini akan menjelaskan terkait tata kelola pemerintahan terkait kebijakan energi baru dan terbarukan di Indonesia serta terkait perencanaan proyek sumber daya energi terbarukan di Indonesia. Hal yang pertama akan diulas ialah tata kelola pemerintahan pada sumber daya terbarukan. Peraturan kebijakan merupakan peraturan umum yang dirilis oleh pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintah terhadap warga negara. Kebijakan energi di Indonesia dimulai pada tahun 1976 dan melewati beberapa pembabakan waktu. Pertama, kebijakan energi pada akhir masa 1960-an berfokus pada pemulihan ekonomi sehingga pemerintah fokus pada peran minyak dan gas. Kedua, kebijakan pada akhir tahun 1970-an ditandai dengan munculnya kebijakan yang memacu pembangunan nasional seperti kebijakan subsidi harga BBM. Kemudian, pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia, koperasi, perseroan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batu bara berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah. Kemudian, kebijakan pengusahaan dan pengelolaan energi sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi baru dan berkeadilan.
Energi baru adalah energi yang dikembangkan dari hasil ristek dan pengembangan teknologi yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok energi fosil atau energi terbarukan. Sedangkan sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan. Pengembangan sumber daya energi terbarukan di Indonesia merupakan salah satu cerminan tata kelola pemerintahan dalam pengembangan sumber energi yang tersedia oleh alam dan dapat digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Beberapa upaya yang dilaksanakan dalam mengurangi energi fosil sebagai sumber energi utama bagi Indonesia yakni potensi energi geotermal. Beberapa strategi dalam proyek percepatan pengembangan panas bumi yaitu menyiapkan skema tarif, sinergitas antar lembaga BUMN, melakukan eksplorasi panas bumi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek panas bumi secara nasional. Indonesia perlu segera mengubah pola konsumsi energi di sektor transportasi dari BBM ke gas alam dan juga biofuel dan listrik. Kebijakan ini sebenarnya sudah sering terdengar, namun implementasinya sangat lamban. Perlu keseriusan dan juga komitmen serta konsistensi dari pemerintah selaku pelaksana kebijakan. Kebijakan implementasi perubahan pola konsumsi energi fosil tentunya dimulai dari kendaraan pribadi menjadi angkutan umum atau massal. Selain itu, untuk mengurangi konsumsi energi untuk transportasi dengan bahan bakar, kebijakan pembangunan transportasi umum perlu menjadi kebutuhan mutlak terutama di kota-kota besar di Indonesia. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mengenai perubahan konsumsi adalah kondisi infrastruktur yang belum memadai secara optimal mengingat luasnya wilayah NKRI, sehingga mendesak juga untuk terus dibangun dan dikembangkan sehingga target bauran energi nasional yang telah ditetapkan hingga tahun 2050 dapat dikejar. Kemudian juga mengenai hal yang tidak kalah pentingnya mengenai pola desentralisasi perencanaan dan juga tanggung jawab pembangunan dan juga pengembangan energi nasional menuju kemandirian energi. Kebijakan energi nasional Indonesia sebagai upaya dalam mendorong Indonesia menurun net zero emission melalui penggunaan energi baru dan terbarukan mengalami dinamika khususnya dalam implementasinya. Beberapa upaya dilakukan pemerintah mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga EBT seperti PLTS di berbagai daerah, merampung regulasi yang memudahkan dan melanggengkan praktik kebijakan dan kerjasama terkait proyek energi baru dan terbarukan, hingga rancangan peraturan dan penentuan target-target pemenuhan energi nasional. Pemerintah juga mulai merancang strategi yang berkenaan dengan infrastruktur dan transportasi umum guna menekan penggunaan kendaraan pribadi.